Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Mutiara Salwa dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NPM 190222050. Di sini saya akan mempresentasikan materi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Implikasi Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Influencer dalam Pemasaran Digital di Platform TikTok. Nah, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada beberapa poin penting. Di antaranya, peran media sosial dalam pemasaran digital semakin dominan. Lalu yang kedua ada TikTok menjadi salah satu platform populer dengan fitur video pendek. Lalu yang ketiga ada penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer penting untuk menarik perhatian, membangun hubungan, dan menyampaikan pesan pemasaran. Lalu yang terakhir ada tantangan berupa pro dan kontra tentang ragam bahasa santai dan bahasa formal dalam menarik minat audiens. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada beberapa rumusan masalah tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer mempengaruhi yang pertama minat konsumen, yang kedua mempengaruhi keputusan pembelian, dan yang ketiga mempengaruhi kesadaran dan cinta terhadap bahasa Indonesia atau terhadap bahasa nasional. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Pada karya tulis ilmiah saya ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan kualitatif. Nah, data ini dikumpulkan dengan kuesioner online melalui Google Form dengan 6 pertanyaan inti dan beberapa pertanyaan termasuk identitas dan sebagainya yang melengkapi pertanyaan inti. Respondennya ada 50 orang dan analisisnya berupa eksplorasi hubungan antara penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer dengan efektivitas pemasaran digital, khususnya di platform TikTok tadi. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian yang hasil penelitian pertama itu mengenai efektivitas bahasa. Jadi pada efektivitas bahasa ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 93,8% responden menilai bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer di TikTok sebagai efektif. Lalu yang selanjutnya ada bahasa Indonesia meningkatkan keterhubungan emosional dan kenyamanan audiens. Lalu yang ketiga, segmen kecil atau sebagian orang sebesar 6,2% lebih menyukai promosi dalam bahasa asing. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian mengenai pengaruh bahasa. Yang pertama itu menunjukkan bahwa 62,5% merasa lebih terhubung dengan konten berbahasa Indonesia. Lalu 31,3% menyatakan bahwa bahasa sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu ini hasil yang cukup besar yaitu 71,9% atau 72% cukup terpengaruh oleh konten berbahasa asing namun tetap mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu ada mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Jadi di pembahasan ini penggunaan bahasa Indonesia ini meningkatkan keterlibatan emosional untuk audiens, dan yang kedua memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pesan pemasaran. Yang ketiga berpotensi memperkuat identitas dan apresiasi terhadap bahasa nasional. Lalu pembahasan lainnya menjelaskan bahwa penggunaan bahasa asing tetap menarik, namun memiliki efek yang berbeda pada berbagai segmen audiens. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, bahasa Indonesia efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan audiens. Yang kedua, bahasa yang kreatif dan sesuai kaidah dapat memperkuat citra bangsa. Yang ketiga, influencer memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan bahasa secara baik demi mendukung cinta terhadap bahasa nasional. Nah, di sini juga saya ada rekomendasi atau saran. Yang pertama itu untuk influencer, rekomendasinya atau sarannya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan kreatif dan sesuai dengan kaidah. Selanjutnya ada pentingnya edukasi audiens tentang bahasa melalui konten. Lalu yang terakhir ada rekomendasi berupa kolaborasi antara kreator konten dan institusi terkait untuk mempromosikan bahasa Indonesia.
Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.